Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kita akan coba cek untuk energi dia hari ini ya. Seperti apakah yang akan terbaca. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek energi dia hari ini. Fokuskan dia, pikirkan dia, orang yang kamu ingin lihat energinya ya. Karena ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Ya, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku lihat di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Ada Taurus, Virgo, Capri. Zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Ada Taurus, Virgo, Capri. Lagi-lagi masih Taurus, Virgo, Capri. Dan ini ada Aries, Leo, Sagi. Oke, ini zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan atau zodiak kamu di sini ya. Jika ini adalah cerita kamu. Oke, ada Three of Wands. Hari ini itu sepertinya dia ingin bertemu dengan kamu. Three of Wands ya. Padahal dia sudah jauh dari kamu. Dia sudah melupakan kamu. Tetapi semua itu sulit untuk dia lupakan. Dia pengen sih melupakan kamu. Dan dia beranggap aku sudah melupakan kamu. Tapi dia mikir, kok bisa aku ngingat kamu lagi? Kok bisa aku kepikiran kamu lagi? Seakan-akan kenangan kita bersama dulunya itu selalu keingat. Jadi hari ini mungkin saja ada momen-momen yang benar-benar sulit dia lupakan. Itu keingat terus. Membuat dia merasa kayak punya gairah lagi untuk mendekat ke kamu, punya keinginan lagi untuk mendekat ke kamu di sini. Ya mungkin selama ini dia merasa galau atau selama ini dia merasa hatinya nggak tenang gitu ya, sudah meninggalkan kamu ataupun dia sudah mengecewakan kamu atau bahkan ada yang sudah berkhianat gitu ya, menghadirkan orang ketiga. Ternyata saat dia sudah menjauh dari kamu dan dia mengatakan aku sudah lupain kamu ya, dia sudah move on dari kamu, ternyata dia masih menginginkan kamu di sini. Oke. Ya, mungkin saja kamu tidak mengetahui, kamu tidak menyadari ya. Atau ada juga beberapa dari kamu yang menyadari dengan tanda-tandanya itu kayak kamu juga kepikiran dia atau kamu sering mimpiin dia gitu ya. Kamu terkadang juga bingung, kok bisa ya aku mimpiin dia? Kok bisa ya aku mikirin dia gitu ya. Nah, jadi aku melihat seseorang ini mungkin saja ya kamu juga nggak tahu ya apakah dia ini pakai magic gitu ya. Karena kamu juga mikirin dia atau ini juga bisa vice versa. Energinya itu kuat di kamunya atau di dianya gitu. Sehingga membuat kamu berasumsi jangan-jangan aku kena magic nih gitu. Nah, namun di sini aku mungkin agak sedikit menjelaskan saja ya bahwasanya kalau kamu merasa jangan mikirkan magic, kamu mikirkan aja tentang positifnya. Oh, jangan-jangan dia mikirin aku nih. Jangan-jangan dia masih mencintai aku nih gitu. Atau bisa dikatakan dia itu ingin menebus kesalahannya ke kamu. Dia akhirnya menyadari kesalahannya bahwasanya kamu adalah orang yang benar-benar tulus kepada dia, ya. Nah, ini juga ada The High Priestess. Seseorang ini aku melihat mungkin dia sudah berubah ya. Dia sudah banyak mengalami suatu perubahan pada dirinya dia. Dan itu diri dia sendiri yang merubahnya, yang menginginkannya ya. Dia mulai mencoba mempelajari atau dia mencoba untuk mempelajari situasi dan kondisi yang saat ini dihadapi.
dan ternyata dia mengambil suatu keputusan untuk meningkatkan spiritualnya dia. Mungkin dia sadar selama ini dia itu jauh dari keyakinannya, dia jauh dari agamanya ya, atau dia jauh dari ibadahnya. Sekarang dia mulai mencoba untuk belajar mendalami perjalanan religinya gitu ya. Dia mencoba meningkatkan ibadahnya lagi supaya apa? Supaya dia benar-benar akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu loh. Ya, karena dia sadar segala sesuatu yang dia inginkan itu ya semuanya Tuhan yang memberi gitu. Jadi dia tetap meminta kepada Tuhan. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ada Knight of Pentacles. Beberapa dari dia itu sekarang juga lagi berjuang dari segi finansial. Mungkin saja dia lagi terpuruk keadaannya, atau ada keadaan dia benar-benar kayak ditipu gitu ya, dari rekan bisnis atau dari bisnisnya dia itu seolah tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan. Ya itu mungkin dia mikir, oh jangan-jangan ini karma nih, jangan-jangan ini suatu balasan buat aku, karena selama ini aku sudah meninggalkan seseorang, menyakiti seseorang ya, mungkin saja itu kamu ya, dan itu membuat dia kayak ngerasa saat ini aku harus berjuang lagi nih, karena semua yang ada pada aku ya pada hilang, pada pergi gitu ya, termasuk mungkin pekerjaan atau bisnis. Itu membuat dia harus mengejar kembali di sini. Oke, memperbaikilah ya. Ini ada Five of Pentacles. Di sini aku melihat ada penderitaan yang dia alami. Penderitaan yang dia alami itu ya mungkin dari segi finansial, sehingga dia tahu kamu adalah pelarian aku gitu loh. Dia merasa ya dulunya ataupun saat ini dia pengen mencari kamu itu untuk melampiaskan semua rasa sakit, rasa sedihnya dia, rasa sengsaranya dia gitu. Karena dia tahu hanya kamu yang bisa tulus menerima dia. Apalagi saat dia terpuruk dari segi finansial gitu loh. Jadi dalam pikirannya dia saat ini ada kamu gitu. Karena dia ini kayak ngerasa aja hidupnya itu hancur tanpa kamu. Hidupnya itu kayak ya tidak ada gairah tanpa kamu. Di sini hanya kamu yang bisa membuat dia bergairah ya. Ada Three of Pentacles. Nah, sepertinya akan ada kerjasama ya, akan ada kerjasama antara kamu dengan mungkin perbaikan bisnis gitu ya. Ada rekan-rekan kerja yang mungkin akan membuat kamu kayak ngerasa bangkit lagi, atau bisa dikatakan ini kan gambarnya seperti ini nih. Nah, aku melihat ada sebuah hubungan cinta yang berdampak kepada perbaikan finansialnya kamu. Mungkin saja seseorang ini hadir ke dalam hidup kamu yang bisa membantu kamu ya keluar dari keterpurukan ini. Mungkin dia kuat sekali ya finansialnya. Mungkin dia orang yang berkuasa, mungkin dia adalah orang yang memiliki semuanya, orang yang punya jabatan, dan ternyata karena dia menyukai kamu, dia rela membantu kamu ya, membangun lagi bisnis yang mungkin yang sudah kamu bangun selama ini tapi hancur ya, dia akan membantu kamu untuk membangun kembali, begitu. Jadi ada seseorang ini karena dia punya cinta kepada kamu. Dia begitu bergairah kepada kamu. Tapi siapakah dia? Ya. Di sini ada Eight of Wands. Aku melihat benar-benar di sini apa ya? Hubungan ini seperti sulit untuk dilepaskan. Karena seperti saling ketergantungan ya. Satu sama lain saling ketergantungan. Yang satu itu kayak butuh cuan, yang satu ya haus kebahagiaan begitu ya. Jadi seolah-olah ya intinya saling saling melengkapi jadinya kamu di sini. Oke. Tapi mungkin ini juga sih jalannya ya. Ya semoga aja seseorang ini adalah orang yang single, dia tidak punya pasangan, semoga ya. Karena aku ngerasa di sini kan ada Three of Wands, ada oke ya. Ini Three of Wands, ini ada Five of Pentacles. Tapi ya semoga aja ya, ini adalah hubungan yang sehat gitu ya, aku lihat. Tidak ada hubungan yang mungkin manipulatif di sini atau hubungannya penuh dengan kebohongan. Kita akan coba lihat lagi nih di kartu orakel kamu, apa yang terbaca. Oke. Apa yang akan terbaca tentang percintaannya kamu? Ya. Nah, ternyata antara kamu dengan dia itu juga twin flame.
dia merasa kamu itu twin flame aku, makanya dia selalu mohon maaf ya, keinget kamu, selalu ke mimpiin kamu ya. Ternyata kita itu balance. Kamu mikirin aku juga mikirin dia gitu ya. Aku mikirin kamu gitu. Terus kamu juga ngerasa ada sebuah chemistry yang benar-benar dia dan kamu rasakan. Ya karena itu tadi, karena saling-saling merasa kayak aku merasa kayak keinget terus sama kamu nih. Terus aku juga kepikiran kamu. Bahkan aku mimpiin kamu. Ternyata kita itu twin flame ya gitu ya. Ternyata kita itu yin dan yang, punya keseimbangan. Ya makanya di sini aku melihat ada ketergantungan di sini. Ada ketergantungan antara kamu dengan dia, intinya dia berharap ya, intinya antara kamu dengan itu saling melengkapi gitu loh. Saling membutuhkan di sini. Oke, grounding, grounding ya. Ada stability dan ada security, performance, growth, endurance. Dan aku melihat ada pertumbuhan, ada perkembangan dalam hubungan kamu dengan dia. Ya, mungkin saja di antara kamu dengan dia awalnya mungkin hanya berteman atau awalnya hanya hubungan tanpa status gitu ya. Ternyata hubungan tanpa status ini mengarah kepada suatu hubungan yang mungkin lebih intens lagi ke depannya. Dan di situ akhirnya pelan-pelan menyadari yang tadi awalnya dia bermain-main, ternyata dia beneran beneran cinta sama kamu, beneran sayang sama kamu begitu. Ya, karena twin flame tadi. Nah, bahkan di sini dia engagement ring, dia ingin mempunyai hubungan yang lebih lebih apa ya, lebih jauh dari dengan kamu, lebih intens dengan kamu ya. Dia benar-benar merasa aku udah kayak nyaman nih di samping kamu gitu loh. Dia kayak merasa nyaman aja. Ada kafikat. Nah, di sini ada pertemuan antara kamu dengan dia yang membuat semuanya akan lancar-lancar saja ya. Dan kamu mungkin saja sering bertemu sih dengan dia ya. Atau awalnya kamu itu sudah saling melupakan. Karena di sini ada three of wands ya. Kamu dengan dia tuh sudah saling melupakan, saling menjauh begitu ya. Tapi nggak tahu nih, seperti takdir mempersatukan kamu dengan dia. Ya, mempersatukan kamu dengan dia dan akhirnya ya pertemuan ini membawa sebuah komitmen. Begitu. Semoga ya. Ini ada the dragonfly. Uh, thing coming to light and heal. Aku melihat berapa dari kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk, sebuah cahaya ya. Dan kamu di sini akan benar-benar bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dari kesengsaraan ya, itu akan bisa sembuh. Ada passion. Insan chemistry. Nah, ini juga menggambarkan antara kamu dan itu dengan dia itu punya chemistry. Chemistry yang mungkin yang membuat antara kamu dengan dia itu akhirnya bisa bertemu kembali. Ada rasa yang mungkin tidak bisa hilang di sini, ya. Aku akan geser-geser dulu sedikit ya, karena aku akan ambil lagi untuk energi, dia yang ingin dia katakan. Nah, jadi di sini ya, gairah itu selalu semakin memuncak di sini. Gairah dia semakin memuncak ingin bertemu dengan kamu ataupun ya kenapa ya dia juga bingung selalu mimpiin kamu di sini. Dia benar-benar sering mimpiin kamu, sering kepikiran kamu ya. Dan dia bingung ini rasa apa sih gitu. Ternyata mungkin ada rasa cinta yang masih dia dia miliki ke kamu. Oke. Inilah yang ingin dia katakan kepada kamu. Oh, udah banyak. Oke. Di sini ada definitely. Dia merasa kayak hidupnya itu ya memang membutuhkan kamu gitu loh. Let me help you. Dia berharap ya, biarkan aku memiliki kamu. Dan dia takut ya, dia takut ya hidup jauh dari kamu. Dia takut jika tidak bersama dengan kamu. Wrongful advice. Selama ini mungkin dia menemukan jalan yang salah. Dia mengambil jalan yang salah. Ya mungkin sudah mengabaikan kamu, sudah meninggalkan kamu ya. Ternyata itu jalannya salah gitu loh. Ya, yang benar itu aku harus stay dengan kamu. Aku harus selalu bersama dengan kamu. Makanya dia sering mimpiin kamu. Dia sering kepikiran kamu ya. Dia juga bingung ya. Dia juga bingung, aneh sih, aneh tapi nyata ya. Dia ini sering mimpiin kamu. If I ask you to stay what you live ya. Jika aku ya mengatakan kamu untuk tinggal, apakah kamu akan tinggal gitu loh. Ya dia dia berharap apa yang diinginkan itu kamu ikuti gitu.
Dia berharap kamu itu bersama dengan dia. Itu keinginannya dia. I think we should see other people. Dan dia memikirkan, kita seharusnya melihat orang lain. Mungkin dia mencari motivasi nih, mencari inspirasi. Coba tuh lihat orang-orang itu bahagia. Dan aku merasa ingin juga sih bahagia dengan kamu gitu loh. Itu yang dia inginkan di sini. Oke. Jadi ini sungguh mengejutkan. Dia juga bingung. Dia bingung kenapa ya aku selalu mimpiin kamu ya. Itu yang dibingungkan. Karena ternyata di sini energinya seperti ini. Oke, kita akan lihat inisial ya. Seperti apa inisialnya. Oke. Ya. Ada Q dan R, orang baru, kenalan baru. Nah, mungkin saja beberapa dari kamu itu pernah sih berkenalan dengan orang baru, terus dekat, habis itu pisah. Hanya sesaat ya pertemuannya. Namun ternyata dengan antara kamu dengan itu punya chemistry. Di situ mulai ada pertemuan lagi, seolah takdir mempersatukan kamu dengan dia, begitu. Ada N yang pernah abaikan kamu. Ini juga beberapa dari kamu jika ini adalah orang yang pernah mengabaikan kamu, dia akan kembali ya. I dan V, temannya teman. Kamu punya teman dan teman-temannya kamu menyukai kamu. Bisa jadi ya, terkadang begitulah cara Tuhan mempertemukan kita. Saudara teman. Antara kamu dengan dia mungkin punya teman, punya saudaranya gitu ya, yang suka sama kamu juga. Ada O dan S yang pernah berkhianat. Nah, ini ada juga beberapa dari kamu yang pernah berkhianat atau ternyata dia menyukai kamu. Dia masih ingin menginginkan kamu. Dia tidak bisa jauh dari kamu ya. Oke, untuk inisialnya sudah kita jelaskan. Sekarang untuk zodiaknya, ini ada Virgo, ada Taurus, zodiak yang kuat energinya sama kamu ya kondisinya. Aries, ada Scorpio, ada Gemini. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Baik teman-temanku, aku melihat di sini dia merasa kamu itu adalah twin flame bagi dia. Walaupun di sini antara kamu dengan dia sudah terpisah pada akhirnya ya. Namun ya pada akhirnya lagi kamu akan bertemu lagi dengan dia karena kamu di sini twin flame. Dan di sini let me have you. Dia menginginkan bahwasanya biarkanlah aku memiliki kamu. Ya dia ingin kamu menerima dia lagi. Dia ingin memiliki kamu. Dia ingin bersama dengan kamu di sini ya. Oke, itu kesimpulan yang bisa aku ambil. Baik teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.